Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Om J Motovlog atau Om J Motovlog. Kali ini saya baru aja ngangkat, baru 2 bulan lah ya, tahun 2018 ya, vlog perdana. Hari ini gue mau jemput anak gue disini sekitaran Tangerang Selatan, yaitu sangat kenal ya buat para senior yang sudah mendahului bikin vlog untuk motor Sonic. Mungkin yang junior nggak mau ikutan eksis ya, ini dia motor gue tahun 2018. Gue namain Sony. Kalau dilihat tampilannya berbeda ya. Iya betul, stang udah gue ganti. Gue ganti biar nyaman di riding sehari-hari. Itu gue pakai stangnya si siapa tuh, Fiction. Stang Fiction. Kalau di dalamnya ada kayak bising-bising ya, knalpot juga udah gue ganti. Gue ganti bekas dari airbag gue dulu yang scratch. Nah, gue selamatin di sound original. Gue bobot di Om Bayu sekitaran Ciputat. Gue request sama dia, knalpotnya enak, suaranya gak ngeblang. Suaranya ngeblang. Gue demen yang ngebas. Udah, akhirnya dia buat jadilah seperti ini gitu. Nextnya untuk body itu warna hitam, body hitam. Gua kasih stiker, gua tutup dong, jadi tampilannya hitam dong, polos, nggak ada lambang-lambang pabrikan, nama merek juga nggak ada, polos sudah. Terus di speedometer dia gue kasih letter film biar awet. Nama gue pasangnya ini V-shape ala-ala gitu nih. Spion juga udah gue ganti agak lebih lebar. Gue lihat kan spionnya, spion diganti. Untuk eksternal look itu sih ya, sama banding ban gue pakai shock compound dari Maxxis. Profilnya gue lupa,
brand yang paling gede lah, buat yang fit sama ke Sony. Gitu, lumayan gede, jadi motor tuh kelihatan lebih apa ya, lebih gede lah, lebih tinggi. Jadi kalau di standar 2 tuh nggak cupling, jadi hampir ban belakang tuh paling udah 3 jari ya. Gue lupa profilnya berapa, kan gue coba lihat profilnya. Yang jelas sih 100, cuman antara 80, 90 sama 90 atau gimana tuh lupa mau apa itu apa. Nah, hari ini gue mau jemput anak gue dulu sekolah di Bintaro. Itu gue rute yang setiap hari gue lewatin. Jadi kali aja ada teman-teman yang sembari lewat sama pasan, boleh lah kita sapa menyapa, ya kan? Nah itu untuk eksternal ya, eksternal si Sony udah seperti itu. Lalu kita masuk ke apa yang udah gua upgrade lagi untuk performa. Sebelum bahas itu, gua mau ngasih pandangan bisa sama bisa enggak buat teman-teman. Jadi gue mau upgrade itu mengakomodir purpose-nya. Tujuan gue untuk penggunaan hari-hari. Jadi peran hari-hari itu pakai ya biar nggak bikin perawatannya ya. Jadi upgrade yang gue lakukan adalah di sektor gue ganti koil pakai forcing, oil gue pakai forcing, terus sama ada itu istilahnya apa? Ada sana. Udara, jadi gue bersih udara itu bagian tipis ini dia sendiri. Ada kebiasaan gue tuh dari dulu. Kalau modif ada yang apa? Jadi gue pakai roti. Lanjut sistem pengereman. Karena saya sudah bilang pengeremannya lumayan sambil selamat gitu ya. Itu buat itu kali perdepan geret belakang masih bawah baik itu dari 5 sih nanti mau lewat ini. Kalau dari bilang sama gua belum datang om, barangnya dalam perjalanan dari Tirai Bambu. Nggak tahu tuh berapa lama ya, pasti lewat laut kan, lama tuh pasti. Ya udah sabar-sabar aja lah ya. Itu kenapa gue pilih Geret? Gue juga nggak tahu, tapi yang jelas ketika gua main ke R59 itu si Dani itu Kodeni ya, enak ngejelasin ke gue. Dan narasi yang dia sampein tuh
oke, maksudnya nggak jelibetin banget penjelasannya. Dia cuma bilang kalipernya pakai 2 piston, terus udah 27 mm. Dan yang uniknya adalah gearan ini kalau kita tarik tuas rem, dia tuh smooth. Nah, ada kata smooth itu kan gue jadi bingung ya. Rem motor smooth kayak apa ya smoothnya? Terus dia kasih contoh nih, kaliper om yang ori kayak gini kan, coba tekan. Nah, gue tekan tuh kaliper gue yang ori itu. Oke, langsung jedak, langsung pakem gitu kan, magel. Saya gue bangga langsung pakem lah. Nah, dia yang udah pakai gearan, ada di motor Aerox pakai gearan. Gue pencet tuh iya ya, bisa kayak ada kayak diurut ya, iya. Ini nggak bahaya ngerem om, cuma justru kita bisa ngukur sekencang apa kita narik tuas rem agar motor kita berhenti. Jadi kita bisa dapat feel-nya, dia bilang gitu kan. Wah, oke nih. Terus dia bilang produk mereka semua udah masuk ke kategori balap. Jadi motor-motor balap di R59 itu beberapa pakai gearan. Oh ya udah kalau gitu, gua mah yakin apa kata om aja. Ini langsung pasang. Ternyata nggak langsung pasang juga. Rubukannya harus dibikin dulu, biasa kan, namanya juga custom, nggak ada yang play, jarang lah ya. Oke, habis sudah custom pasang, kabel rem gue ganti pakai KCT depan belakang, disetting sama Om Suryo, mekaniknya dari R59 dan beberapa kru dari R59 juga ngebantu. Akhirnya jadi dan hasilnya oke. Kan kemarin itu sempat hujan ya, musim hujan tuh nggak gue ya bingung musim hujan apa enggak, yang jelas ada hujannya banyak. Nah itu biasanya kalau pakai apa namanya rem bawaan itu ngeri sedap itu remnya kalau hujan gitu, apalagi rem belakangnya kadang makan kadang enggak. Ya udah akhirnya setelah gua pasang pede keren. Aplikasikan itu dia. Jadi motor belum gua apa-apain, masih standar pabrik, cuma main di pengapian ya kan, sama muffler juga knalpot ala-ala lah ya, ala. Jadi gue kemarin pasang Gen 5 stress warna hijau misalnya Jaino. Oh iya, satu lagi gue udah ganti dulu ini speed slow sorry apa udah ganti 15 ganti gear set itu bawahnya ampun ya, ngeri kan. Dan sekarang gue udah jelita jelang 50 tahun ya kan, ini motor galak juga nih bawahnya kan, tapi gue ngerasakan di tengahnya tuh ya udah so-so aja karena bawahnya cepet banget naik kan. Pas di atas ya udah napasnya selesai aja gitu. Dan akhirnya gue coba ngobrol sama teman-teman di R59, akhirnya
gue pikirkan untuk pasang juken. Nah udah ngobrol panjang lebar tuh kan, ngobrol panjang lebar, pasang juken segala macem. Akhirnya dipasang dan di dyno. Nah setelah pasang dan di dyno, dapatlah horsepower standar itu kan 15, sekian ya. Nah setelah gue dyno, gue dapet 16,1. Puas banget sih, sesuai ekspektasi. Jadi, oh ya gue udah nyampe sekolah anak gue nih. Gue lagi nunggu anak gue keluar kelas. Nah ini dia nih. Udah kelar, tinggal gue jemput aja. Nah udah, ya kan, balik lagi. Terus kita dyno dapet 16,1 kalau nggak salah ya. Limiter sih nggak terlalu mundur banget ya, karena masih bawaan, jadi gue juga ngeri-ngeri sedep. Jadi kalau digeber itu dia kena di 9,5, tapi kalau diurut itu bisa sampai 12-an deh kalau nggak salah ya. Gue belum ngetes juga sih kemarin, tapi beberapa kali udah. Nah udah dari situ deh dapat horsepowernya 16,1 kalau salah. Itu puas banget. Jadi itu yang sudah gue lakukan di si Sony. Nah ini guys, sekarang gue lagi nunggu anak gue. Itu bocah lama banget ya gitu. Nah jadi yang gue rasakan setelah di dyno itu dari bawah ke tengah itu rata powernya, enak sesuai grafik ya, landai gitu ke atas, nanjak ke atas dia, nanjak ke atas, iyalah ya nanjak ke atas, karena nanjak ke bawah kadang-kadang emang. Udah akhirnya gue coba setelah dyno, gue bawa ke tempat nyokap gue, kebetulan di Ciputat, nyokap gue di Klender, Jakarta Timur. Itu oke. Akselerasi bawah sampai atas tuh rata powernya, jadi nggak ada yang namanya istilahnya kehabisan napas. Tetap ya masih standar, jadi ya nggak expect banyak. Yang jelas buat daily riding buat gue sudah cukup, belum gue kejar ke yang lain-lain. Yang jelas juga gue pengennya maksimalin stok pabrik ya. Stok pabrik itu kalau bisa mah kita maksimalin tanpa harus bore up. Karena kalau udah bore up ya udah ketahuan apa sih, selo naik, horsepower juga naik, torsi lo juga mungkin akan ngikutin. Tapi yang jelas itu buat gua pribadi sih nggak terlalu kepengen banget. Justru gue memberikan challenge nih ke teman-teman di R59. Udah keluar sih hitungannya, jadi tinggal gue mau nikmatin dulu yang sekarang nih, Kalau gue udah bosen, mungkin gue akan next projectnya itu coba ngejar ke 20 HP ya, 20 HP dengan stok 150 cc. Sempet gue kemarin lihat di channel YouTube daerah Jogja, teman-teman kita di Jogja ada yang stok 150 cc nya jadi 30 HP, hampir ya 29, berapa HP gitu, 150 cc. Cuma gue belum nonton detail sih, gue pengen nonton juga tuh dia dipakai harian atau buat race. Karena kalau sampai segitu jauhnya ya, 2 kali lipat loh dari horsepower bawaan. Horsepower bawaan kan 15. Ini horsepowernya bisa jadi 30, berarti kan 2 kali lipat. Stok lagi, engine stok. Berarti dahsyat tuh, diapain ya? Kepo juga gue. Ntar gue tonton lagi ya YouTube-nya. Coba aja teman-teman lihat deh. Anak gue udah selesai. Kita OTW pulang ya. Kita OTW pulang.
Mungkin jalannya agak dibedain kali ya. Bosan juga gue liatnya. Oke, tadi kita lewat jalan, nah apa sih itu? Jalan Tulah. Sekarang kita ambil jalan yang ke ini aja nih, Stasiun Jombang. Nah, itu kan. Kita lewat Stasiun Jombang aja. Enak sih, gue puas banget nih dengan hasil racikan ala-ala ya. Mau dua santai enak, mau dibawa speeding ya lumayan gitu kan, nggak malu-maluin juga. Ntar kalau ketemu senior Sonic lagi speeding kan, ini bisa santai gitu ya. Oh, lebih sering sih gue ngeliat, kan gue nggak tahu itu rider Sonic atau apa ya istilahnya. Mereka punya motor temennya atau bukan, tapi yang jelas so far sih ya enak-enak aja buat mereka riding gitu kan. Nah kita lanjut lagi, si Sony ini gue kasih minumnya kalau ada rezeki gue pakai pertama, kalau lagi kesulitan rezeki ya mau nggak mau lah, mau sambungan juga ya kita belum kali, tapi jarang sih kan. Paling banter tuh gue beli 20.000 karena apa? Itu paling banter. Nah oli, mungkin setelah ini, setelah dyno ini gue akan ganti oli aftermarket kali. Karena gue masih pakai oli ATPM. Agak ngeri resep juga sih sebenarnya. Karena tadi gue sempat nonton di YouTube, bedanya oli ATPM sama oli aftermarket itu jelas beda di peruntukan. Walaupun di situ ditulis untuk performa tinggi juga sih di ATPM, cuma gue nggak tahu seberapa ininya ya bisa meredam kehausan mark kalau kita di speeding. Ya mungkin gue coba pertimbangin lagi nanti, karena kalau gue lihat sih asal dia ori ya, karena gue dulu di mobil pun pakainya oli ATPM, gue pakai buat langkes juga pakainya oli ATPM, cuman bukan yang udah sekian kilo dipakai, baru masih baru ya, mau langkes gue ganti oli langsung pakai yang baru. Nah gitu lah, kalau dia racer ala kadarnya, nggak ada pendanaan yang spesifik ya kan, sekedar melancarkan hobi waktu itu di mobil. Nah sekarang gua coba kembali ke zaman sekolah, dimana waktu sekolah gua pakai Yamaha Alfa. Nah bangga ya, sekarang gua naik ke Sonic gitu kan. Gitu guys. Ini di daerah Jombang, biasanya sih macet, cuman ini kali ini agak tersambat karena bukan pulang jam kerja sama berangkat kerja. Udah coba-coba lewat sini jam berangkat kerja sama pulang kerja, ampun. Oh iya, gue masih pakai kopling standaran. Ada rencana mau pakai kopling racing, tapi PM-nya tetap standar karena buat kalian kalau pakai yang racing kanan kiri gue kan sudah terdapat repot juga gue gitu. Jadi kita pakai yang standaran aja, penting koplingnya racing biar mengurangi slip sedikit. Jadi biar nggak ada meminimalisir slip ya katanya ya, gitu kan. Gue tuh tinggal di Pondok Ranji ya. Antara teman-teman itu senior yang udah pernah
naik Gunung Lagi boleh lah, komen aja di bawah. Gunung Lagi di mana, ntar kita saling sapa menyapa. Jual tuh dagang bakso sama mie ayam. Jadi waktu bakso itu hari-hari jualan bakso di Tanah Suka. Nah, kenapa gua nggak mau upgrade yang terlalu ekstrim buat Sony? Karena itu tadi buat belanja coy, hari-hari juga belanja. Kalau sudah udah habis ya kan, gua belanja tuh pasar Ciputat, belanja daging, belanja sayur, pakai Sony. Taruh di, sampai gue bikin dudukan buat cek, gue siluman buat cek tuh di komiknya. Jadi kalau gue ke pasar pas pulang nantang pulang, yang kiri tumpukan plastikan daging, yang kanan plastikan sayur-sayur, depan bihun sama mie kuning buat bakso ya. Kalau siapa namanya mie ayam tuh bikin sendiri nih. Mampir lah kawan-kawan, gua ada yang dekat-dekat Pondok Lagi, kita ngobrol-ngobrol seputaran Sony. Oke teman-teman, jangan lupa tuh di komen, di subscribe, di like. Gue juga butuh masukan nih dan teman-teman, karena gue juga ya masih newbie lah ya di motor. Nanti teman-teman lebih pakar, nggak sanggup kita pikiran gitu. Oke, lanjut lagi. Ini gua ada di daerah apa namanya ya, Sawah Lama kalau nggak salah. Gua jalan santai gini enak nih. Jadi motor tuh kalau masih orian ya kan, dalam mana masih orian tuh menurut gua di bawah santai masih enak. Kalau di spinning dikit, tarik dikit aja gitu kan. Sok-sok tasnya juga di sini. Ada rencana sih gue mau ganti ke radiator GSX atau kan Ninja kali ya. Kan gue juga konsultasi dulu deh. Mungkin teman-teman bisa kasih saran radiator yang pas dengan spesifikasi itu yang gue lakukan, dan kedepannya mungkin gue tetap mempertahankan di 150 cc, tapi gue ngejar apa namanya horsepower. Itu gue ngejar horsepower. Kalau ngejar torsi kan berarti harus upgrade bulan ya, dinaikin gitu kan, stangnya ke atas tuh pinnya, apa sih istilahnya tuh ya, itu pokoknya lah untuk berpaham. Nah yang bentar saya malah naik. Kalau gue mau mempertahankan cc untuk pego gitu kan, nah nanti tinggal ngobrol aja lah sama para teman-teman yang teman-teman punya saran. 120 cc kita maksimalin torsi dan horsepower-nya itu apa aja sih yang gue tahu tuh ya. Kalau coba maksudnya mekanik dari R59 itu paling kita main di kan jelas nih ya, di terus apa namanya Lapil X itu juga mungkin ada penyesuaian. Yang paling banyak penyesuaian itu kemungkinan di seher, jadi kita main di kompresi ya. Oke, udah keluar tuh angkanya bro. Oke lah, masih make sense lah dia ya. Tinggal kita nabung perjalanan ayam pecah ini ya. Itu pas tahun kilometer juga masih rendah loh, hitungannya 2018 itu 20 kilometer yang tua itu karena itu sekitar 18.000 itu gimana teman-teman? Coba komen ya, 18.000 tahun 2018 udah lumayan capek apa masih berapa sih ini kan? Silahkan komen, bebas-bebas saja ya. Nah itu gue juga
salah satu pom bensin andalan gue nih. Kalau gue jemput anak gue, tadi ada Shell kan tuh, itu Shell gue aja ke sana. Kalau gak ada rezeki gue isi Shell, kalau kurang rezekinya gue isi Pertamina, kadang Pertamax. Kalau misalnya lagi TV soalnya ya udah gue isi Pertalite gitu. Ya daerah sini selalu terkenal macet, nggak ada orang kerja aja macet. Ini dibikin orang kerja gali-gali, ya udah ada macet gitu kan. Nah besok nih rencana gua mau ke tempat adik gua di daerah Rawasari. Kita riding gas tipis-tipis ke daerah Rawasari. Di apartemen itu apa namanya, dari Rawasari itu Green Pramuka, apa tuh namanya, itu apa pokoknya. Ini rute yang gua ambil kayaknya dia langsung langsap ke itu kayaknya apa. Dari sini besok gua mungkin langsung ambil Sudirman, ya Sudirman langsung masuk ke Malioboro. Mau tipis-tipis kan enak di Malioboro kan. Mau pagi atau ini ya ini lagi nyampe di rumah. Langsung kita tayangkan video perdana ya di channel Om J Motovlog atau Om Jenggot Motovlog. Itu buat pro and sis, teman-teman senior yang sudah mendahului motovlog tentang Sonic. Mungkin bisa juga kasih arahan ke gue kira-kira Sonicnya ini panjang untuk modif yang gue lakukan. Kalau misalnya mudah ya udah, berarti kita tinggal menikmati aja ya. Sampai kita merasa kan saatnya to the next level, baru kita mainkan lagi. Oh iya, kemarin gue kalau yang putih dari R59 masih kasar sih. Roughly itu sekitar antara 3 sampai 4 juta. Nah, pasti kalau temen mau bilang, oh kalau nggak segitu mendingan langsung bore up. Karena hasilnya ketahuan. Iya sih, gua juga lagi galau nih antara kalau angka segitu bore up juga dapat segitu kan. Nah, jadi gua coba lagi berpikir terus gua duitnya 4 jutaan ya. Kalau gue bore up, HP gue dapet ningkat, cc motor juga ningkat kan. Nah, angka sama tuh duit yang keluar. Makanya gue lagi coba mempertimbangkan juga nih, mungkin butuh masukan juga nih dari teman-teman. Silakan ditulis di kolom komentar nih. Angkanya udah keluar dari R59, paket untuk naikin horsepower ya. Itu antara kisaran 3 sampai 4. Nah terus gua coba dong cari-cari info di luaran, maksudnya tuh dengan angka segitu yang gue spending nanti kalau jadi itu gue dapat apa sih dengan si Sonic gue ini, dengan si Sonic. Ternyata setelah gue amati itu gue dapat ada yang paketnya itu ngejual di angka yang sama gue sebut tadi, borapnya 180 cc, ada yang ke 175 cc. Wow, itu kan menarik ya, maksudnya gila loh. Gue bilang gak sultan-sultan amat sih, maksudnya dengan angka segitu value for money-nya lebih baik ke borap kayaknya ya.
Dan ada paket yang menarik juga tuh tadi tuh, cuman dia udah sama tinggi baik lagi sama Ecu yang tinggal tiket buat apa orang boleh tiket kali 5 sekian, berarti kan kalau nggak pakai tiket 4 juta dong harga. Nah ini dia, itu tuh paketnya ngeri tuh, udah bloknya BRT, keramik, diskon juga di Ford ya. Terus apa namanya, ranting ketek, sorry, dapat token as gitu. Makanya gue lagi bingung nih. Oke guys, gue udah sampai, nanti kita lanjut lagi di hari-hari berikutnya. Semoga sehat selalu, rezekinya bertambah. Gue Om J, Motovlog. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.